Ya, halo semuanya. Hari ini kita mempelajari mengenai topik causative verbs. Sebelum saya mulai, saya share screen dulu. Oke, ya, topik kita hari ini adalah causative verbs. Apa sih causative verbs? Ada dua kata di sini, causative and verbs. Verbs adalah kata kerja, causative artinya menyebabkan, ya. Causative sifatnya menyebabkan. Jadi kalau kita menggunakan kata kerja yang nanti kita pelajari, membuat sesuatu dikerjakan atau membuat sesuatu dilakukan oleh orang lain, gitu ya. Nah, biasanya kita mengenal namanya kata kerja have and make dan get. Kita mulai dari dua kata kerja have dan make karena dua-duanya nanti dua kata kerja ini memang diikuti oleh kata kerja bentuk pertama tanpa to. Ingat, have dan make diikuti kalau subjeknya itu adalah manusia, ya. Lihat seperti ini. Kalau di depan have dan make ini adalah manusia atau orang, ya, pasti nanti kata kerjanya ini adalah bentuk pertama kata kerjanya. Tidak pakai to. Kalau get nanti pakai to. Nah, sebenarnya have dan make ini artinya adalah seperti ini kalau kita terjemahkan, ya. Petugas keamanan rel kereta api tersebut membuat setiap orang menunjukkan tiket mereka. Artinya di sini adalah si petugas ini, ya, membuat. Jadi have ini bukan memiliki artinya, tapi di sini artinya membuat setiap orang atau setiap penumpang menunjukkan tiket mereka. Jadi ingat, have. Kenapa di sini had? Karena tensesnya simple past. Jadi jangan bingung, ya. Meskipun nanti kita mempelajari have dan make, bisa aja ini menjadi having, has, had, tergantung subjeknya dan tensesnya. Jadi jangan bingung, ya. Kadang-kadang ini nanti berubah had kalau dia simple past, have had atau has had kalau dia perfect, is having kalau dia present continuous, atau is having, are having, am having. Ya, ini juga make bisa menjadi made, have made, has made, is making, are making, am making, tergantung subjeknya dan tensesnya. Jadi jangan bingung. Nah, yang perlu kita pahami adalah setelah have dan make ini, di depannya ini adalah, saya buatkan di sini beda warnanya biar paham. Kita lihat di depan have dan make ini adalah manusia, berarti nanti kata kerja yang mengikutinya adalah kata kerja bentuk pertama tanpa, pokoknya infinitive tanpa to, ya. Jadi hanya bentuk pertama, tidak ada s atau es dan segala macam. Jangan hubungkan dengan simple present di sini, ya. Meskipun kamu lihat di sini, oh di sini kan everyone, harusnya di sini shows, enggak. Karena sudah dikunci oleh kata have dan make, ya. Jadi semua kata kerja yang diikuti oleh orang atau subjek di sini adalah kita buatkan di sini objek lah, ya. Kalau ini adalah subjeknya. Nah, setelah kata have dan make diikuti oleh objek, ya. Nanti diikuti oleh objek dan harus ditambah dengan verb one tanpa ada s, es dan segala macam dan tidak ada to-nya. Ingat, ya. Jadi kalian harus memahami apa sih fungsinya have dan make ini. Saya ulangi, have dan make itu diterjemahkan membuat. Kita terjemahkan contoh di sini. Makanya causative verbs. Artinya kata kerja have dan make ini membuat, yang menyebabkan objek yang di depannya ini melakukan sesuatu. Ya. Jadi petugas keamanan rel kereta api tersebut membuat setiap orang menunjukkan tiket mereka. Pengajar itu membuat siswa-siswanya melakukan presentasi oral. Ya, saya membuat Bill memperbaiki mobil tersebut, mobil van tersebut. Jadi ingat, jadi diterjemahkan membuat, objeknya ini melakukan sesuatu. Ya, oke. Mudah-mudahan sudah paham di sini. Saya ulangi, have dan make diikuti oleh objek dan harus diikuti oleh verb one. Ya. Verb one. Ingat, tidak ada to, tidak ada s dan es. Nah, ini adalah contoh penggunaan have dan make juga, ya.
Contohnya, the judge had the lawyer defend the suspect. Ingat, had diikuti oleh objeknya, diikuti oleh verb one. Lihat di sini, the English department at the university made all staff members attend. Ya, jadi ingat kata kerja have dan make. Ingat di sini meskipun had, ini karena simple past, jadi bentuk kedua, jadi had. Ini juga jadi made, berasal dari make, made, made. Ini have, has, dan had, had. Oke, harus diikuti oleh bentuk pertama tanpa to. Oke. Nah, kenapa ada aktif causative dan negatif causative? Ya, nanti ada yang aktif, ada yang negatif. Artinya gini, biar gak bingung. Kok kita kan mempelajari tenses juga ada aktif. Ada aktif dan pasif, sorry. Ini adalah pasif. Ya. Apa sih aktif dan pasif causative? Nah, tergantung objeknya. Nah, kita lihat di sini kalau objeknya tadi adalah manusia, pasti nanti itu disebut dengan aktif. Tapi kalau benda nanti selain manusia, objeknya itu adalah pasif. Contohnya gini. Saya buatkan dulu, saya ke bawah dulu ya, yang pasif ya, yang pasif biar saya tunjukkan dulu contohnya, yang bukan orang. Oke, yang bukan orang. Nah, lihat di sini ya, ini yang pasif. Kita nanti kembali ke awal ya. Yang pasif seperti ini. Ini bukan orang, lihat, the van, mobil itu, his home air condition system, AC rumahnya, rumah mereka, mobil saya, gigi saya. Dan ini nanti pasti ditambahkan dengan semua have, has, had, dan get. Have, make, dan get, ini pasti nanti diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga semuanya. Ya, ini yang pasif. Artinya gini, saya membuat mobil saya dibersihkan. Harusnya di sini oleh siapa? Tapi dari sini kita memahami bahwasanya kita menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu kepada barang kita atau milik kita. Jadi ini karena bukan orang di sini, jadi artinya saya membuat mobil saya di tune up ya, atau diperbaiki. Saya membuat AC rumah saya dipasang. Kita nggak tahu di sini siapa yang memasang, tapi artinya di sini kita menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu terhadap barang kita. Itu maksudnya pasif. Dan ingat, yang pasif maksudnya pasif berarti kata kerjanya pasti nanti bentuk ketiga. Meskipun di sini have, meskipun di sini make, meskipun get, lihat di sini have, had, have, got. Boleh di sini make ya, biar ada contoh make, made ya. Saya membuat ter. Jadi itu artinya ya. Nah, itu artinya aktif dan pasif causative. Oke. Di sini sudah saya sebutkan tadi kalau namanya have dan make itu diikuti oleh kata kerja bentuk pertama tanpa to. Nah, kita sedikit menjelaskan mengenai meskipun di sini ada nanti modals guys, will, should, dan segala macam, itu nanti tetap kita melihat kata kerja have-nya ya. Oke. Nah, jadi jangan terpengaruh oleh kata modals di depannya. Ya, contohnya seperti ini. Saya akan membuat, I will make my students do their homework. Lihat di sini, meskipun ada kata will di sini, kita fokuskan di kata make. Nah, karena make tadi harus diikuti oleh kata kerja bentuk pertama tanpa to. Jadi jangan pusing ya. Oke. Ya, kita lanjut untuk yang aktif tadi. Ya. Oke, ini salah satu setiap halaman saya bikin contoh get ya. Get ini harus make dan have tadi harus diikuti bentuk pertama tanpa to, sedangkan get, ingat, yang ketiga itu yang sering kita bahas, make, have, dan get. Meskipun ada yang lain, tapi tiga kata kerja ini yang sering memang diajarkan.
Sedangkan get, ingat guys, get untuk aktifnya memang harus diikuti oleh to, kata kerja bentuk pertama. Jadi harus ada to infinitive. Sedangkan have dan make tadi hanya infinitive tanpa to. Ingat di sini, how can teachers get their students to read more? Bagaimana cara bagaimana cara guru-guru membuat siswa-siswa mereka membaca lebih lagi, lebih banyak membaca lagi? Nah, lihat di sini get diikuti oleh objek manusia dan to. Di sini juga get diikuti oleh manusia, people, orang-orang, dan harus diikuti oleh to. To start to read. Ya, ingat tadi kalau have dan make tidak diikuti oleh kata to, harus bentuk pertama tanpa to, sedangkan ini harus diikuti oleh to. Ya, oke. Have. Ini contoh have. Lihat di sini. The doctor had his nurse take the patient's temperature. Dokter tersebut membuat perawatnya mengambil suhu tubuh pasien tersebut. Ingat, had diikuti oleh objek dan harus kata kerja bentuk pertama, verb one, ya, biar ingat verb one, tidak ada to. Meskipun di sini his nurse, jangan di sini takes, nggak boleh, karena di sini sudah dikunci oleh kata have, ya, atau had, atau make, ya. Lihat di sini, please have your secretary forward me the email. Tolong suruh sekretaris kamu mengirimkan kembali email kepada saya. Ya, saya menyuruh teknisi tersebut mengecek mesin fotokopi, memeriksa mesin fotokopi. Ingat, had di sini adalah manusia atau objeknya manusia, bukan benda mati, dan di sini harus diikuti oleh kata kerja bentuk pertama tanpa to. Ya. Tadi get harus diikuti oleh to, sedangkan have tidak diikuti oleh to. Langsung kata kerja bentuk pertama. Nah, ini antara get dan have. Oke, lihat di sini perbedaannya. Ya, get, ya, meskipun di sini got, ingat jangan bingung. Ini menurut tensisnya adalah simple past karena ini adalah bentuk kedua. Jangan kamu hafal hanya untuk harus ada have, make, dan get. Sedangkan tensisnya nanti berubah kamu bingung. Kan bisa aja dia sedang, ya. He is getting. Nah, getting ini jangan bingung. Getting ini berasal dari get. Misalkan ini had. Yang saya tahu kan have, bukan had. Ingat, had berasal dari kata have. Bentuk kedua dari have. Ya. Has nanti bisa kalau subjeknya she, he, it. Jadi has. Jadi jangan kamu bingung, ya. Oke. I had the mechanic check. Ingat, he got the mechanic to check. Ingat di sini to check karena di sini adalah got, karena di sini had harus bentuk pertama check tanpa to. Bedakan had atau biar kamu langsung hafal had atau made, ya. Jadi kalau had dan make atau have atau make harus bentuk pertama tanpa to. Sedangkan ini can't berasal dari get, itu harus do. Nah, sudah ya? Oke, ini contoh untuk make. Oke. My dad made me apology. Ini contoh, jadi saya bikin contoh banyak biar lebih paham. Ingat, make tadi dan have harus diikuti oleh kata kerja bentuk pertama tanpa to. Kalau objeknya itu adalah manusia. Karena nanti kalau pasif, kalau objeknya itu bukan manusia, itu yang pasif. Jadi itu yang harus kamu lihat. Setelah have dan make dan get, itu manusia apa bukan? Kalau bukan manusia pasti have, had, has, make, making, get, getting, got. Pokoknya yang dari turunan 3 kata make, have, dan get itu harus diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga kalau pasif. Kalau objeknya itu adalah benda selain manusia. Ingat, di sini adalah manusia. Lihat. Me, you, her kids, ya. Ini adalah manusia. Jadi dia nanti di depannya harus ditambah bentuk pertama tanpa to karena di sini make. My dad made, did somebody make, she made. Ingat, make harus diikuti oleh kata kerja bentuk pertama.
Oke, kalau objeknya itu adalah manusia. Ingat, karena ini aktif. Oke, let. Let juga sama dengan make dan have, harus diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Membiarkan. Mary membiarkan saya menggunakan laptop barunya. Apakah orang tua kamu membiarkan kamu pergi ke festival itu? Saya nggak tahu apakah bos saya akan mengizinkan saya untuk mengambil hari libur. Lihat di sini. Di sini adalah manusia. Me, you, me. Ini adalah manusia. Dan harus diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Itu untuk let. Jadi let itu sama dengan have atau make. Ya. Jadi ini sama dengan have atau make. Ya. Oke. Nah, kita ke pasif. Kalau tadi aktif semua, ingat yang aktif objeknya adalah manusia. Kalau yang pasif, lihat di sini. Saya ulangi lagi. Ya, setelah make, have, dan get ini diikuti oleh benda selain manusia. Pasti ini yang aktif, yang pasif nanti. Ya, ini adalah pasif. Ya, jadi di sini lihat kata kerjanya yang mengikuti benda-benda tersebut semuanya bentuk ketiga. Ingat, semuanya bentuk ketiga. Karena ciri-ciri kalimat pasif memang kata kerjanya harus bentuk ketiga. Jadi yang kamu harus perhatikan, yang kita harus perhatikan adalah siapa objeknya. Nah, kalau objeknya manusia, kita harus membedakan have dan make dan get. Kalau get nanti pakai to, kalau have dan make tidak pakai to, hanya bentuk pertama. Sedangkan untuk pasif, semuanya sama, mau make, mau have, mau get, semuanya harus diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Ya, jadi dari penjelasan saya ini mudah-mudahan kalian sudah paham apa sih causative verbs. Saya ulangi. Causative verbs adalah kata kerja yang tadi yang sering kita bahas, make, have, get, ada let nanti dan lainnya. Membuat seseorang melakukan sesuatu. Atau kalau yang pasif, membuat benda kita dikerjakan oleh orang lain, gitu ya. Bisa mobil saya diperbaiki. Kalau ini kan saya membuat mobil saya diperbaiki. Dia membuat AC rumahnya dipasang. Jadi ini menjadi di. Ya. Kalau ditanya siapa orangnya, nah itu baru ada pertanyaan lagi. Siapa? Boleh nanti kita by. Contohnya I made the fan tune up by a mechanic. Ya, boleh. Ya. Ya. Saya membuat mobil saya di-tune up oleh mekanik tersebut. Nah, ini hanya tambahan saja. Oke? Ya, jadi kalian sudah paham apa artinya causative verbs dan fungsinya. Saya Gunawan Tamunsaribu. Thank you.